Kehidupan di Pulau Bangkurung, Sulawesi Tengah adalah warna kehidupan bahari yang bergelora. Sebuah keniscayaan, sebab pulau kecil di Kabupaten Banggai Laut ini dikelilingi lautan nan luas. Sero ikan menjadi solusi saat cuaca tidak mendukung untuk melaut. Di Desa Dungkean terdapat sekitar 20-an sero milik warga. Lebih dari cukup untuk menjadi sandaran warga desa, baik untuk mencukupi kebutuhan pangan sendiri atau untuk dijual ke luar daerah. Pada musim angin besar, sero biasanya akan terisi ikan dalam jumlah besar. Ikan-ikan yang berada di bagian depan akan bergerak menuju ke ujung sero dengan kegaduhan yang kami buat, sehingga memudahkan kami untuk menangkapnya. Kurang hati ikannya. Ini bukan main-main, jadi memang seperti itu caranya. Di saat kita mudung, nyelam, sudah kasih tutup pintu yang di sana, lalu kita tepok-tepok ikannya. Niatnya biar ikan-ikan yang tadinya ada di jaringnya nomor 2 ini semuanya lari mengarah ke depan. Kalau misalnya dilihat, sudah nggak ada ikan. Tapi ternyata capek juga. Ini nggak ada pintu lagi ya. Ini terakhir. Oh, ada pintu di ujung lagi. Nah, ini nggak ditutup. Saya nggak bisa masuk. Oke. Wow, hasilnya banyak. Au, au. Oke. Nah, jadi itu tadi, kalau sero ini satu kali dipasang, dia bisa ada hasilnya terus-menerus setiap hari. Nah, itu tadi jenis-jenisnya tergantung dari pasang surut dan tergantung musim juga. Tapi yang pasti untuk jenis-jenis tertentu seperti sardin itu langsung konsumsi ya, langsung dimakan ya. Tapi kalau yang bobara biasanya ditampung. Oh, disimpan. Disimpan. Ini masih ukuran kecil. Enggak, kalau sudah jual itu. Oh, ini sudah jual ya? Dijual itu. Oke, kalau ayo. Oke, ukuran segini ini bisa langsung dijual. Tapi kalau yang lebih kecil lagi dari ini, biasanya masyarakat pilih jenis-jenis tertentu yang mereka akan tampung hidup lalu dibesarkan sampai ada yang beli ya ukuran tertentu ya. Ini kasih lepas. Kerapu. Banyak hasilnya, lihat nih. Oke. Ini ya Bu, pohonnya ya. Yang diambil buahnya. Diambil buahnya. Kita sudah dapat. Nah, ini kalau misalnya orang Jawa Barat kenalnya ini honje. Asam boleh. Betul. Dikoli boleh, dimakan saja begitu boleh tapi asam. Betul. Nah, jadi penggunaannya sendiri itu Kalau sebagai kita makan, bumbu. pakai saja dan garam. Enak ya Bu ya kalau gitu ya. Pokoknya penggunaannya itu sebagai bumbu. Nah, bunganya itu orang kenal dengan kecombrang. Bunga kecombrang itu biasanya ibu saya kalau masak. Nah, tapi yang di sini saya mau nyobain masakan khas dari Pulau Bangkurung. Pokoknya bumbu rahasianya ini, si honje ini. Seperti apa masaknya, apa yang kita masak, bagaimana rasanya. Nanti kita ambil dulu ini ya. Mari kita masak. Yuk. Makan. Setiap daerah memiliki cara dalam mengolah bahan atau meracik bumbu. Ini sebabnya kuliner Indonesia sangat kaya. Di Pulau Bangkurung, masyarakat banyak bersentuhan dengan bahan pangan yang berasal dari laut. Ini membuat masyarakatnya akrab dengan bumbu olahan pedas sekaligus asam. Dikala itu, kalau misalnya pas digini dikupas dari dia punya batang, buahnya ternyata sangat mirip dengan bawang. Lihat, ini tikala, ini bawang. Jadi sama-sama kuncup begini. Nah,
Bedanya kalau bawang kulit arinya kita buang, kalau dia hanya dikasih bersih saja, lalu tinggal ditumbuk. Ini yang udah jadinya. Pinjam. Jangan khawatir. Baunya enak banget. Makanan dapat menjadi cerminan karakter masyarakatnya, seperti masyarakat di daerah Banggai Laut yang terdiri dari orang Bajo, Bugis, dan Banggai. Mereka memiliki karakter terbuka dan sangat dinamis. Olahan dengan bumbu tikala ini seperti menegaskan identitas mereka sebagai orang laut. Belum matang saja ini. Baunya sudah tercium ya Bu ya? Bau asam ya? Iya. Memang suka asam di sini. Orang-orang di Boniton kalau masak memang suka pakai asam. Pakai asam. Iya ya. Pokoknya tadi ikan masak dengan tikala yang kita buat rasanya seger banget. Mulut itu ada rasa pedasnya, betul. Pedas, tapi enak rasa asamnya. Sama seperti, iya betul Bu, pedasnya sampai leher. Sama seperti masakan di daerah lain, asam pedas. Nah tapi ini begini, kuahnya bening. Terus kalau misalnya dilihat ini yang di daun-daun ini kan macem-macem nih. Nah ini semuanya karbohidratnya. Ada yang campur dengan pisang, ada yang ubi singkong biasa, ada yang singkong diparut, ada yang direbus. Tidak ada nasi, memang di sini tidak pakai nasi makannya. Pokoknya suatu saat berkesempatan mampir ke Dusun Boniton harus cobain ini. Ikan masak asam dengan tikala. Segar. Jadi dihabiskan. Itu lagi yang dicoba. Satu ini kasih habis. Oh tenang, itu teman-teman saya banyak. Tapi kan rasanya. Lawi-lawi merupakan jenis rumput laut dengan nama latin Caulerpa. Sebutan lawi-lawi berasal dari masyarakat asal Sulawesi yang banyak tinggal di pagerungan besar. Jenis rumput laut ini biasa bersembunyi di balik lamun atau kelompok tumbuhan yang biasa tumbuh di dasar laut. Disebutnya juga anggur laut karena memang bentuknya seperti anggur tapi size-nya mini. Lucu ya? Lawi-lawi dapat tumbuh di kawasan laut dangkal dengan gelombang laut yang tenang. Pesisir yang terdapat di bagian utara pagerungan besar menjadi habitat alami dari rumput laut ini. Panen raya biasanya dilakukan masyarakat ketika musim kemarau tiba. Anggur laut. Kalau misalnya dipetes, amis. Dan kalau misalnya waktu pas dipetesin itu, dipencet itu, dia teksturnya seperti telur ikan. Jadi juga nggak sembarang diambil yang lawi-lawi, yang diambil yang hijau mentereng seperti ini. Kelihatan kok di bawah, tapi itu kalau misalnya di antara lamun, dia ini seperti merambat. Jadi kalau misalnya kamu salah tarik, putus. Yang nggak diambil tuh yang ini. Jadi kelihatan di bawah itu kalau misalnya udah putih-putih begini, sama seperti karang jari sebenarnya. Kalau dia putih itu artinya sudah mati. Ini juga sudah tua, ini yang tidak diambil. Nah, kelihatan kan bedanya? Kalau udah sampai satu daerah, nggak afdol kalau nggak nyicipin makanan khasnya. Nih, saya di Pagerungan Besar sama Bu Mas Nia dan teman-teman. Kita lagi mau bikin doayu namanya.
Nah, bahan dasarnya, bahan utamanya anggur laut atau di sini disebutnya lawi-lawi. Nggak kebayang ya kayak apa ya? Ntar kita lihat dulu ya proses masaknya kayak gimana. Ini dicuci dulu sambil dipilihin, kalau misalnya ada yang putih-putih itu disingkirin, nggak dipakai. Bagi masyarakat Pagerungan Besar, olahan lawi-lawi berfungsi layaknya sayur. Diolah dengan campuran bumbu dengan karakter rasa yang kuat dari parutan kelapa bakar dan asam. Tujuannya tentu agar menambah cita rasa lawi-lawi. Jadi setelah dicuci, lawi-lawinya ternyata langsung aja dicemplungin nih ke kelapa bakar. Udah begini aja? Jadi sudah? Iya, jadi sudah. Nah, teman makannya ini pakai gogos itu tuh. Yang tadi kita kukus. Nah, ini jadi sayurnya. Sini. Makan nih. Menikmati lawi-lawi, masyarakat Pagerungan Besar biasanya ditemani dengan gogos. Salah satu makanan tradisional berbahan dasar beras ketan yang diolah sebagai pengganti nasi. Untuk menambah rasa gurih dan aroma, bahan dasar gogos dipadukan dengan santan. Membuat gogos dilakukan dengan teknik dipanggang. Api dibuat kecil sehingga asaplah yang membuat campuran beras ketan dan santan ini matang merata. Makan ya, Bu. Udah oke. Yeay, matang. Nah, Ibu kita angkat. Tapi karena ini hujan. Au. Wow. Jadi lembek ya. Oh, oke. Allah. Gogosnya rasanya seperti lemang. Jadi kalau di Padang lemang tapai, nah makannya kan dengan tapai. Kalau ini makannya dengan lawi-lawi. Nah, rasa lawi-lawinya sendiri begitu udah dicampur dengan kelapa gongseng, kelapa bakar, segar ya, Bu. Lawi-lawi merupakan jenis rumput laut yang menyimpan banyak sekali nutrisi bagi tubuh. Seperti mengandung vitamin A yang baik untuk mata, mengandung serat untuk metabolisme tubuh yang lancar, hingga menjaga kesehatan tulang.